Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonomi Pemalas. Sorry banget, gue udah lama gak update karena satu dan lain hal. Kemungkinan besar gue akan ceritakan ini mungkin di masa mendatang. Tapi ini mengenai, gue mau cerita soal apakah bursa maha pengampun. Gue pernah bikin podcast, sebenarnya ngomongin tentang bursa itu bukan maha pengampun. Jadi kayak Tuhan Maha Pengampun tapi tidak dengan bursa. Itu adalah satu kalimat yang diucapkan seingat gue sih oleh LKH. Cuman gue nggak ngerti seingat gue lagi LKH itu dapat dari orang lain. Intinya adalah ketika lu melakukan suatu kesalahan fatal di bursa, ya udahlah lu akan dihukum oleh market. Dan ketika dihukum oleh market, kembali lagi Tuhan Maha Pengampun tapi tidak dengan bursa. And then gue searching di YouTube, lagi senang dengan Mohnis Pabrai seperti yang kalian ketahui, dan ada salah satu yang paling menarik adalah slide presentasinya dia itu di University of Nebraska Omaha tahun 2023. Jadi baru-baru ini nih, Mei tanggal 5. Justru dia bilang adalah bursa itu maha pengampun asalkan lu tahu apa yang lu kerjain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah lu punya framework untuk berinvestasi. Dan menggunakan framework berinvestasi itu, lu mulai menaruh uang lu kepada bisnis-bisnis yang sebenarnya menurut lu itu layak untuk diinvestasikan. Kalau misalkan Mohnis bilang, ada satu investor namanya Chuck Akre, itu adalah dia punya namanya three-legged stool, jadi kayak kursi bentuknya pakai 3 kaki, dimana kalau misalkan lu ngecek di semua kursi di dunia ini katanya kalau misalkan lu kursi pakai 4 itu rada-rada nggak stabil, ada rada oblek lah. Tapi kalau 3 lu pasti nggak akan menemukan kursi yang oblek, dia pasti stabil. Three-legged stool itu apa aja? Kakinya satu itu adalah extraordinary business dengan long runway, jadi kayak pesawat mau lepas landas, lu punya runway yang panjang banget. Jadi sehingga bisnis tersebut tuh masih akan bisa take off dengan aman, nyaman, sentosa gitu. Kedua, talented management. Jadi manajemennya memang mengerti dengan usahanya, senang dengan bisnisnya. Terlebih lagi kalau misalkan dia benar-benar adalah pemilik dari suatu bisnis tersebut. Yang ketiga adalah dia punya history reinvestment yang benar-benar bagus. Gimana maksudnya? Jadi dia bilang kalau misalkan perusahaan itu melakukan reinvestment terhadap uangnya, dia bisa tahu bahwa uangnya tersebut akan terus berkembang di satu bisnisnya tersebut. Atau dia punya punya sejarah bahwa untuk ketika mereka melakukan investasinya hampir nyaris tidak pernah gagal lah. Hampir banyakan yang berhasil. Nah, 3 hal tersebut kalau misalkan dikombinasikan dengan harga yang benar, dalam artian lu gak membayar terlalu mahal, lu membayar dengan harga yang pantas, itu akan menghasilkan sebuah margin of safety untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, di ceritanya tersebut ini ada banyak banget ceritanya tentang Naspers dan Tencent, mengenai Warren Buffett dengan company-nya. Jadi even gue pernah ngobrol juga bahwa di Warren Buffett pernah berkata di annual report yang terakhir, dia mengatakan bahwa decision making yang dia lakukan itu sebenarnya adalah rata-rata yang orang lain lakukan. Terus apa yang dilakukan berbeda oleh Warren Buffett dibandingkan dengan orang-orang yang lain? Yang dilakukan oleh beberapa investor yang benar-benar keren ini, yang benar-benar hebat dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, itu sebenarnya adalah kemampuan untuk bertahan, bukan melakukan valuasi, bukan melakukan membeli dengan harga yang benar-benar lebih murah, bukan timing the market, tapi bertahan dengan waktu yang cukup lama. Yang menarik dari apa yang dicontohkan oleh Mohnis itu sebenarnya adalah dari komposisi portofolionya. Ada beberapa yang komposisi portofolionya fokus investing, tapi ada yang benar-benar multi diversify. Jadi kayak Rakesh Jhunjhunwala, terus ada Ben Graham, atau kalau misalkan kita ngomongin soal indeks namanya Nifty 50, itu kan sebenarnya sebuah investasi tapi benar-benar broad diversifications. Rakesh Jhunjhunwala itu dia invest di Titan hanya 4% dari portfolionya dia aja. Tapi dengan 4% dari portofolionya tersebut, kalau misalkan 96% dari keputusannya itu hilang ataupun habis, itu
dia masih akan jadi bilioner dengan angka 1,3. Turun dari 6,7 jadi 1,3. Still a billionaire. Dan kalau misalkan ngomongin Nick Sleep, dari dia tuh bilang bahwa waktu pas melakukan pembentukan investment company-nya, dia pernah membubarkan investment company-nya, dia bilang katanya, udahlah lu pegang 3 perusahaan sampai 10 tahun mendatang. Amazon, Costco, dan Berkshire. Yang menarik adalah tahun 2018 Amazon akhirnya accounted 70% dari nilai portofolionya. Karena ya kalau misalkan ngeliatin dari harga marketnya, memang Amazon itu compounding growth-nya kurang lebih sekitar 30%-an lebih lah. Nah, dia akhirnya menjual Amazon dan akhirnya berinvestasi satu perusahaan namanya Asos. Well, Asos gagal dan ya mungkin gue nggak tahu uangnya hilang ataupun bagaimana. Tapi selama dia megang Amazon, ya bisa dianggap lah bahwa dia berhasil dalam melakukan investasinya. Jadi yang penting itu tuh sebenarnya bukan bagaimana valuasinya, bagaimana cara berinvestasinya, tapi yang paling penting adalah lu bertahan dengan keputusan lu dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau misalkan ada yang bilang seberapa besar dan seberapa lama itu benar, tapi kalau misalkan lu mau melakukan metode yang berbeda pun nggak ada salahnya gitu. Mohonis sendiri itu melakukan yang namanya diversifikasi banget. Jadi gua rasa ya dalam satu fundnya dia itu akan ada lebih dari 10 company. Kenapa? Karena dia membataskan dirinya untuk berinvestasi hanya 10% dari company, 10% dari aset under manajemennya aja. 10% itu maksimum, dan kalau misalkan dia sudah membeli 10% dari nilai perusahaannya, juga itu adalah maksimum dari investasinya. Nah, dia bilang gini, lu nggak butuh untuk berinvestasi pada 4 company, ataupun 3, untuk menghasilkan 70% company yang akan mempengaruhi portofolio lu. Lu hanya butuh berinvestasi pada satu waktu company. Misalkan let's say kayak 10% ya tahun depan karena gue gak nemu investasi yang bagus, 10% lagi, and then 10%, dan akhirnya dia akan menghasilkan satu portofolio yang 70%-nya itu akan menguasai portofolio lu dan menjadi core dari portofolio lu sendiri gitu. Kenapa ya? Karena dari investasi yang lain mungkin dia nggak akan berhasil, atau kalau misalkan dilihat dari sisi pertumbuhan ya, portofolio yang bertumbuh paling besarnya itu sendiri hanya 3 ataupun mungkin 4 company itu. Jadi dia bakalan menaungi keseluruhan dari portofolio yang lu punya. So that's it. Gua rasa dengan tontonan gua waktu pas menonton Mohonis Pabra ini, gua akan sedikit merubah approach gua terhadap investment, sehingga gua bisa lebih nyaman lagi untuk berinvestasi, gak terlalu fokus investing. Tapi yang penting adalah runway gue bisa terjaga. In the end, seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, in order to success, you must to survive. Intinya adalah bagaimana lu cara survive dari market ini. So, key point-nya adalah 3. 1, three-legged stool dari Chuck Akre. Kedua adalah lu cari perusahaan yang benar-benar seperti yang three-legged stool Chuck Akre ini dengan harga yang menurut lu pantas untuk dibayarkan. Dan yang ketiga adalah bertahan dengan perusahaan itu selama mungkin. Karena menurut gua pada akhirnya uang itu akan hadir ketika lu menunggu, bukan ketika lu membeli, bukan ketika lu sedang menjual. So, that's it for today. See you again next time. Oke, kalau ada pertanyaan, Instagram gue sekarang lagi off. So kalau misalkan DM, gue bakalan terima DM kalian mungkin sebulan sekali. Kalau misalkan mau lebih cepat, email gue aja. Gue dengan senang hati akan membalasnya di bayutabuswala@gmail.com. See you again next time. Bye.